Daily Mini Vlog. Assalamualaikum, halo teman-temanku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya, amin ya robbal alamin. Teman-temanku semuanya, saya ingin sedikit bercerita sebelum saya merantau menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Saya Irma, berasal dari Indonesia. Saya merantau ke Saudi Arabia untuk bekerja sebagai TKW dengan harapan dapat membantu keluarga. Sebelum saya memutuskan untuk berangkat ke Saudi, saya harus memikirkan matang-matang betul sebelum mengambil langkah sejauh ini. Apalagi jauh dari keluarga dan kampung halaman. Dan saya juga berpikir menjadi seorang TKW di luar negeri itu tidaklah mudah, apalagi bagi saya pribadi yang belum pernah berpergian atau bekerja sejauh itu. Apalagi saya belum punya pengalaman sama sekali sebelumnya. Tapi muncul lagi dalam pikiran saya, jika saya tidak mengambil langkah ini, saya tidak akan bisa memajukan ekonomi keluarga dan kebutuhan saya pribadi. Dan akhirnya saya memutuskan buat ambil jalan ini dengan bismillah, karena Allah. Saya akhirnya berangkat ke Saudi dengan modal nekat dan berani. Dan tidak luput sebelum pergi, saya pamitan ke ibu saya terlebih dahulu. Walau sebelum pergi banyak drama yang saya lakukan, tapi mungkin ini berkat doa seorang ibu atau ridhonya seorang ibu mengizinkan anaknya pergi merantau jauh. Walau sebenarnya beliau tidak begitu ikhlas anaknya jauh darinya, tapi saya melihat lagi tatapan dan air mata ibu saya yang menetes ke pipinya. Sebenarnya saya tidak tega meninggalkan begitu jauh, tapi apalah daya, harus yakinkan diri saya bahwa kamu ambil langkah ini berarti kamu harus siap menanggung resikonya nanti. Tapi aku betul-betul yakin saya harus bisa membahagiakan ibu saya dan bisa memperbaiki ekonomi keluarga, karena saya adalah satu-satunya harapan paling penting buat keluarga saya sekarang ini. Singkat cerita, saya sudah berada di Arab Saudi dan saya ditransfer dari Riyadh ke daerah Taif, tempat saya akan bekerja. Dan saya ditempatkan di rumah sakit Sabilita, dan di sana saya menjaga seorang lansia yang membutuhkan perawatan. Awalnya saya merasa ragu-ragu karena tidak memiliki pengalaman dalam merawat lansia. Namun saya berusaha untuk belajar dan memberikan perawatan terbaik dan perhatian bagi lansia tersebut. Saya mulai dengan membantu klien saya. Di sini saya memanggilnya Umi atau Amma, dengan kegiatan sehari-hari seperti mandi, memberinya makan, memandikannya, mengganti pakaiannya, mengganti popoknya. Saya juga membantu mengurus yang lain-lainnya yang diarahkan oleh perawat di sini atau dokter yang berada di rumah sakit ini. Dan saya melakukan pemeriksaan kesehatan pada badan-badannya juga. Tantangan terbesar saya adalah menghadapi kesulitan komunikasi karena perbedaan bahasa. Saya juga harus belajar bahasa Arab, bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan dokter dan juga perawat di sini, dan terutama keluarga dari Umi. Saya juga harus menghadapi kesulitan dalam merawat Umi dikarenakan Umi tidak dapat duduk, tidak dapat jalan, dan tidak dapat berbicara. Dan Umi juga itu tidak dapat bergerak sama sekali. Meskipun ada tantangan, saya merasa sangat bahagia, senang dapat membantu Umi. Saya belajar banyak tentang kesabaran, kepedulian, dan kepercayaan diri. Umi menjadi seperti ibu saya sendiri dan saya merasa memiliki keluarga di Saudi. Dan akhirnya saya mengerti dan paham, ternyata begini ya menjadi seorang suster lansia. Dan saya juga begitu banyak pengalaman ketika saya ingin merawat nanti orang tua saya ya. Tapi mudah-mudahan orang tua saya yang berada di Indonesia sehat selalu, dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum punya pengalaman sama sekali sebagai penjaga lansia atau suster lansia, kalian jangan pernah takut
takut, kalian harus mencoba dan berani. Karena kalau kita tidak mencoba dan berani melakukan sesuatu yang belum kita lakukan, kita tidak akan pernah merasakan begini rasanya dan begini pengalaman kita selama bekerja menjaga lansia. Disinilah juga salah satu letak ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai perawat lansia. Allah menguji kita apakah kita mampu sabar dan ikhlas menjaga seseorang yang bukan dari keluarga kita sendiri. Pelajaran pengalaman sebagai suster lansia mengajarkan saya betapa kesabaran kepedulian itu penting dan pentingnya merawat orang tua, menghargai kebersamaan, bisa belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar bahasa asing yang sebelumnya kita tidak memahami dan tidak tahu, menghadapi kesulitan dengan pikiran positif. Kesimpulannya, menjadi suster lansia di Arab Saudi adalah pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan. Saya berharap cerita saya dapat memberikan inspirasi bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri atau merawat orang tua. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, kalian pasti bisa jalani dengan ikhlas. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah supaya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan semua pekerjaan baik-baik saja tanpa ada kendala sedikit pun. Dan semoga para pejuang devisa dipertemukan dengan majikan yang baik dan orang-orang yang baik di luar sana.